Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Fikih Himpong. Semoga kalian semuanya di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum dengan tujuan untuk memberikan kalian semua berita-berita terupdate dan semoga ini bisa mengedukasi. Sama-sama kita jadikan channel ini adalah channel yang memberikan informasi-informasi yang positif, yang edukatif kepada kita semua. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten-konten di channel ini, silahkan teman-teman bisa mendapatkan link pembelian di sematan komentar video ini. Dan kita akan segera bahas videonya. Pertama, let's go teman-teman. Kasus judi online ternyata tim suksesnya PDIP untuk Pilkada Pramono Anung kok bisa? Jadi Zulkarnain adalah salah satu tersangka nih yang ditangkap polisi karena kasus judi online. Dirinya diduga menjadi penghubung langsung antara bandar judi online dengan pihak kementerian. Sarang kah? Tapi menariknya, Zulkarnain ini ternyata juga salah satu kader PDIP yang menjadi tim sukses kampanye Ganjar Pranowo sampai Pramono Anung di Pilkada Jakarta. Nah, berdasarkan hal tersebut, masyarakat ramai-ramai nih di sosial media meminta polisi untuk memeriksa aliran dana haram judi online arahnya kemana. Karena kita semua menduga kalau aliran dana judi online yang besarnya bukan main, ternyata dijadikan sumber dana kampanye oleh mereka, termasuk dana kampanye Pramono Anung di Jakarta. Karena kalau mau berantas korupsi sampai judi online, kita harus sampai akar-akarnya. Jangan cuma mereka yang ketahuan aja. Kita juga yakinlah kalau PPATK dan polisi bisa telusuri aliran dana mereka. Zulkarnain tersangka kasus judi online ternyata Sarang kah teman-teman? Ya benar, itu harus diusut aliran dananya kemana. Siapakah yang akan terkait? Siapa yang akan terjerat teman-teman? Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Menyala Pak Fresco. Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu. Ya teman-teman ya, ini akibat kesatuan dari Prabowo dan Gibran, makanya ada timbul berbagai macam isu untuk memecah belah hubungan atau meretakkan hubungan antara Pak Prabowo dan Gibran. Tapi saya pikir apapun yang mereka lakukan, entah itu soal isu fufu-fafa dan sebagainya, itu tidak akan pernah bisa merusak hubungan ya, bukan hanya sebatas kepentingan politik saja, tapi saya pikir ini sudah ke relationship teman-teman ya, hubungan antara sahabat, hubungan antara seorang paman dan keponakan ya teman-teman ya. Menangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD muncul lagi ya, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Makanya kenapa teman-teman saya sangat bersyukur Pak Prabowo dan Gibran itu jadi presiden ya, terpilih ya, dipilih rakyat Indonesia. Karena ngeri kan teman-teman ya, belum memimpin aja sudah mengeluarkan statement yang menurut saya ini adalah salah satu alasan kenapa PDIP, kenapa Ganjar nggak menang ya. Karena sudah blunder seperti ini. Mana mau masyarakat yang waras akan pilih orang yang melakukan orasi seperti ini, yang mengatakan kalau kita terpilih, tenang saja, Jokowi itu mau kita apain juga gampang. Dia nggak tahu, survei membuktikan bahwa 80% rakyat Indonesia puas dengan kinerja Pak Jokowi. Mereka pasti kalah oleh kita. Kenapa sih ini? Kenapa video yang lama kembali diangkat lagi? Ini udah lama, kenapa kalian putar lagi? Apakah sebentar lagi tanggal 27 akan pemilihan lagi? Ini netizen ini udah videonya sudah sangat lama ya, pilpresnya sudah ada pemenangnya, sudah lewat segala macam drama yang ada, mereka angkat lagi. Apakah karena sudah mendekati tanggal 27 November ya? Di dalam satu putaran. Satu putaran. Saya nggak suara saya segitu. Percaya nggak suara saya segitu. Udahlah ya. Tapi itulah teman-teman ya, rekam jejak itu seumur hidup akan ada. Jadi ya hati-hati.
Jangan terlalu pede seperti video yang kita saksikan tadi. Ya, itu dalam agama saya ataupun dalam agama teman-teman juga pasti ada sebuah ayat yang mengatakan ya kita tidak bisa dengan pede atau dengan yakin menyatakan bahwa kedepannya esok hari atau esok lusa itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita inginkan. Tapi hendaknya kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita harus katakan jika Tuhan berkehendak, besok saya akan pergi ke kota A. Jika Tuhan berkenan, besok saya akan pergi untuk membeli mobil baru. Ilustrasinya seperti itu. Jadi intinya adalah jika Tuhan berkehendak, kita tidak bisa mengkondisikan segala sesuatu. Jangan terlalu pede. Jika Tuhan berkehendak. Ya teman-teman, jika Tuhan berkenan. Karena apalah kita kalau sudah terlalu sombong, kita terlalu pede mengatakan besok saya akan juara 1 di kelas. Ya, kita sudah terlalu sombong, terlalu pede dengan hal itu. Ya, bisa saja Tuhan karena yang sebenarnya kita akan Tuhan berikan juara 1, peringkat pertama dari kelas kita, kemudian karena kesombongan itu bisa saja Tuhan rubah. Anda di peringkat 2 dulu ya karena kesombonganmu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan terlalu pede ya. Pede boleh, percaya diri harus, tapi jangan over pede. Kita harus segala sesuatu harus biarkan sekehendak Tuhan yang jadi. Seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa keren sambutan wakil presiden di penutup sidang. Shalom. Oh, ini yang Pak Wapres kita minta maaf ya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini tadi saya sedikit terlambat karena minta maaf karena terlambat. Keluar dari airport sampai sini, tadi lewat kantor sinode juga, kiri kanan jalan itu banyak sekali warga yang ingin menyapa, dadah-dadah. Jadi tidak sopan kalau, mohon maaf tidak sopan kalau saya langsung lewat begitu saja. Jadi tadi di beberapa titik saya mohon maaf terpaksa turun dari mobil dulu untuk membagikan susu, buku, dan juga beberapa alat-alat sekolah. Jadi saya mohon maaf sekali Pak Pendeta, Bapak Ibu semua, saya mohon maaf sekali datang terlambat. Dan saya juga mohon maaf. Teman-teman, kalian sadar gak sih teman-teman? Ini karisma. Ya, aura dari seorang Gibran Rakabuming ini perlahan-lahan ini semakin dia duduk di pemerintahan, perlahan-lahan dia menunjukkan auranya atau karismanya semakin hari memperlihatkan kewibawaan seperti bapaknya. Karismanya itu terlihat, kita sudah bisa melihat sosok atau karakter pemimpin yang kuat dari seorang Gibran. Yang dulunya mereka anggap ini anak ingusan, ya. Mereka katakan ini belimbing sayur, Samsul. Mereka mengatakan banyak hinaan kepada Gibran, tapi makin hari, ya, ketika dia terpilih menjadi wapres, makin hari saya melihat ini pesona ya, karisma atau daya tarik dari seorang Gibran Rakabuming Raka itu perlahan-lahan menarik attention dari masyarakat, menarik perhatian masyarakat, menarik dengan apa? Dengan menunjukkan bahwa di sosok anak muda ini ada sosok kepemimpinan yang kuat, ya, kepemimpinan yang kuat yang bisa memberikan sesuatu hal yang baru seperti bapaknya Jokowi. Ini luar biasa, ya. Makanya saya percaya ini Gibran ini akan mempunyai fans penggemar yang lebih banyak mungkin dari bapaknya. Oke teman-teman, makanya kita buat juga kaos GPJ ya, Gibran penerus Jokowi. Kalian bisa lihat di link sematan komentar video ini. Terkait soal mengendorse calon di Jawa Tengah, saya pikir tidak ada larangan Presiden, semua pejabat pemerintah, setingkat menteri, dan undang-undangnya sudah jelas. Pasal 299 ayat 1, bahwa Presiden, Wakil Presiden juga tidak diharamkan berkampanye selama tidak melanggar undang-undang. Nah sebenarnya undang-undangnya sudah diatur. Dan kemudian diperkuat lagi dalam pasal 281 ayat 1, bahwa
semua pejabat publik, presiden, menteri, wali kota, gubernur, sah-sah saja berkampanye kalau misalnya tidak, yang pertama tidak menggunakan fasilitas negara. Dan yang kedua, tidak dalam rangka hari-hari biasa. Dan kalau dia hari-hari biasa, boleh cuti. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilanggar. Jangan di-framing bahwa seolah-olah ketika presiden, wakil presiden, atau menteri berkampanye itu melanggar undang-undang. Ini sudah diatur sangat jelas. Oh, ini yang heboh kemarin soal Pak Prabowo mengendorse salah satu calon pemimpin di daerah ya. Yang mereka mengatakan, memframing semuanya bahwa dan menghebohkan dengan masyarakat macan Asia katanya jadi kucing karung ya. Mereka memframing bahwa Prabowo melakukan hal yang melanggar undang-undang. Padahal jelas-jelas undang-undang tertulis bahwa presiden atau wakil presiden tidak diharamkan untuk mendukung salah satu calon ya dalam pemilihan ya. Orang-orang pada ini panik. Prabowo cawe-cawe. Mantan presiden Pak Jokowi juga cawe-cawe. Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi. Saudara, kalau Anda bikin konten heran, ya, kenapa Prabowo cawe-cawe, Pak Jokowi cawe-cawe, ya, kemudian Anda komentar negatif. Menurut saya Anda gagal paham. Ya, kenapa saya bilang gagal paham? Betapa pentingnya menjaga stabilitas negara. Sebagai seorang presiden, Pak Prabowo itu dibantu oleh para gubernur-gubernur. Ya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan bersama kabinetnya itu akan didistribusikan ke setiap provinsi. Ya, kemudian dari provinsi yang mengawasi, gubernur mengawasi, ya, kebijakan-kebijakan itu diimplementasikan di kabupaten kota dan terus seterusnya sampai kepada rakyat. Saudara bisa bayangkan kalau gubernur yang akan menjalankan kebijakan pemerintah pusat kemudian tidak sejalan dengan Presiden Prabowo. Pak Jokowi sudah ngalamin di DKI misalnya. Kebijakan-kebijakan pusat tidak dijalankan oleh seorang gubernur bernama Anies Baswedan. Dan itu tidak baik buat rakyat. Yes. Nah, di dalam pilkada ini, kenapa Prabowo bersama Bapak Jokowi ya akan mensukseskan pilkada ini dengan menaruh kader-kadernya, orang-orang yang loyal terhadap Bapak Jokowi. Juga kepada Bapak Prabowo. Sebagai Ketua Umum Gerindra, ya, dia mencalonkan, mendukung tempat-tempat strategis provinsi, kota, kabupaten. Ya, sangat masuk akal ya teman-teman. Saya pun ini sudah menyampaikan di konten saya sebelumnya bahwa sinergi yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah yang ada di daerah atau gubernur-gubernur yang ada itu benar-benar harus selaras. Mereka harus satu hati, ya. Kenapa Prabowo dan Jokowi cawe-cawe? Saya malah senang kalau Pak Prabowo dan Jokowi cawe-cawe. Karena saya percaya bahwa orang yang mereka dukung itu adalah orang yang bisa selaras dengan mereka, yang mempunyai satu visi. Ya, bagaimana jika hal yang sebelumnya di era Pak Jokowi itu terjadi lagi, soal bagaimana pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dan tidak dilaksanakan oleh gubernur yang ada di DKI, Anies Baswedan. Itu sinerginya akan memperhambat kemajuan bangsa ini. Ya, bagaimana pemerintah pusat mempunyai sebuah program dan kemudian mentang-mentang di
daerah itu mempunyai kewenangan tersendiri untuk seorang gubernur mempunyai kewenangan tersendiri atau otonomi atau apalah itu bahasanya, aku sudah lupa teman-teman. Ya, bagaimana caranya agar supaya ini bisa selaras? Ya harus seperti ini. Ya, seperti di dalam negara ada negara sendiri, di dalam aturan pemerintah ada aturan sendiri. Gimana mau nyambung ya teman-teman? Makanya ayo Pak Prabowo, biarkan mereka mengatakan Bapak kucing garong dari Macan Asia jadi kucing garong, silahkan mereka mau berkata apa, biar mereka makin sakit hati, cawe-cawe aja terus Pak. Pak Jokowi terus cawe-cawe. Ini kita harus tuntaskan kemenangan Prabowo Gibran Jokowi jilid kedua ya. Ini seperti kita akan war lagi teman-teman ya. Silent majority, come on ya. Silent majority, come on. Ini sebentar lagi tanggal 27 kita akan menggunakan hak pilih kita. Makanya come on silent majority. Dan kalian semua kalau mau ke TPS jangan lupa pakai baju ini. Saya sudah desain ini secara khusus untuk kalian teman-teman ya. Sudah desain ini kaosnya ya. Silent majority. Ini belakangnya, tapi kalian bisa request ini mau ditaruh di depan atau di belakang. Dan di depannya juga ada logo yang kecil dan di belakang ada logo yang besar. Link pemesanan kalian bisa WA admin saya atau juga kalian bisa ya untuk dilihat di Shopee, banyak-banyak yang desain-desain kaos yang berbeda di sana. Oke teman-teman ya, saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.